Ya pemirsa, masih di Lifestyle dengan topik generasi milenium 2010 dan masih ada Mbak Judith dan juga ada Om Mimin nih dari Kaskus. Waduh, Kaskus pasti pada nonton semuanya ya. Kita kembali ke Mbak Judith. Mbak Judith, berarti memang kalau Gen Y itu kayak apa ya istilahnya, less face to face istilahnya ya. Mereka memilih untuk ketemu di dunia maya gitu ya. Jarangnya ketemuan langsung gitu ya. Sebetulnya sih bukan Akan jarang. mengarah ke situ atau gimana nih? Mereka itu utilitasnya itu kan di dunia maya sangat tinggi. Tinggi sekali ya. Occupied di dunia maya Iya, gitu ya. gitu Connected kan. terus ya. Terus Mereka itu kan lebih memilih yang begitu bangun tidur yang dipegang, kalau nggak komputer, laptop, iya. apapun Matiin itu. alarm dari itu ya. Iya. Si perangkat inilah ya. Bahkan kadang-kadang nggak tidur gitu kan, bisa tidak tidur. Bahaya itu. Ya, Terus? jadi contohnya benar-benar edik sama teknologi. Oke. Bisa makan kurang, tapi yang penting mereka bisa online all the time. Oke, ini apa nggak kayak semacam sorry ini saya agak ekstrim sedikit pakai kata kalimat antisosial. Jadi benar-benar mereka eksklusif, hanya teman-teman saya adalah teman-teman yang ada di dunia maya. Kalau Nggak di dunia, juga. kalau di dunia nyata kayak gimana dong, Mbak? Enggak juga, hanya kalau Gen Y itu menurut saya memang mereka itu lebih mengabsorb teknologi itu jauh lebih banyak daripada yang generasi-generasi saya sebelumnya, yang dimana kalau misalnya saya mau cari buku, mungkin saya lebih memilih yuk pergi ke Gramedia, gitu kan. Kalau saya mau cari film, saya lebih ke toko buku. Tapi generasi milenium itu kan kalau bisa nih, begitu film ada, download, gitu. Gitu ya, Mas? Gitu kan. Semua everything tuh adanya di laptop. Betul. Gitu. Yang benar-benar memanfaatkan. Kita mau nanya apapun tinggal googling. Apapun, ya googling gitu kan. Nah jadi film ngapain juga mesti pergi ke Mangga Dua atau apa cari-cari gitu. Karena mereka benar-benar utilitas internet itu dimanfaatkan tinggi sekali. Dan jadi buat apa kita ketemu kalau misalnya tidak memanfaatkan messenger, kalau tidak memanfaatkan chatroom sebagai sarana untuk bicara atau sarana buat bekerja. Tapi dunia nyata tetap jalan terus. Tidak, mereka tidak memisahkan dari dunia nyata sama sekali. Hanya utilitasnya aja. Oke, kita ke Mas Mimin. Mas Mimin, ini kita lihat utilitas tadi istilahnya ya, tinggi sekali, mereka connected terus, apalagi mungkin teman-teman Kaskus gitu. Nah, bagaimana melihat ini sebagai peluang, terutama untuk bisnis ya? Kayak gimana loh? Kita juga lihat ya, kayak awal-awal tahun ini kita belum ada namanya Kaskus Mobile tuh belum ada. Oh, nah, kita lihat nih pengguna mobile nih di Indonesia sangat besar, tinggi banget ya. Nah, jadi kita bikin itu fitur baru namanya Kaskus WAP. Jadi akses Kaskus lewat global. WAP ya? WAP ya. Dan ternyata itu trafficnya tinggi banget konten. Jadi udah di launch ya? Udah di launch. Dan ternyata itu tinggi banget. Itu terbukti, jadi orang-orang di ini teman-teman di yang muda-muda mungkin yang banyak main mobile demen banget ngaskus lewat mobile, jadi bisa jualannya lewat mobile. Saya ngeceknya pakai itu loh, mobile. Oke, nah sejauh ini nih, ini kan istilahnya dunia tidak selalu indah istilahnya. Tapi kan ada yang namanya fraud ataupun juga carding atau apa. Itu kayak gimana tuh, Mas? Itu kita ada beberapa kasus ya di Kaskus itu yang ada terjadi penipuan. Jadi, nah itu gimana? Jadi orang pura-pura jual barang nih, terus ternyata udah dibayar, barangnya nggak datang. Nah, kita kalau dari sisi kasus kita selalu netral ya, dan kita juga kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi misalnya ada kasus kayak penipuan, carding gitu, nah kita akan kerjasama dengan polisi. Mereka dari tim cybercrime ke Kaskus, kita saling share log informasi dan akhirnya diproses. Oke, diproses ya. Oke, baik, kita sudah telepon, ada Pak Gangen dari Jakarta. Selamat siang, Pak. Waduh, putus ya. Oke, baik, kalau kita kembali ke ini mengenai undang-undang ITE nih. Gimana komentar siapa dulu yang ngomong nih? Mbak Judith, gimana Mbak Judith? Kalau saya lihat undang-undang ITE itu udah cukup kondusif. Baik. Dalam artian untuk protect dari sisi transaksi, kalau kita bicara masalah sisi transaksi elektronik ya, karena memang undang-undang ITE itu diadakan untuk melindungi transaksi elektronik. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara ke pencemaran nama baik, itu dilihat dulu. Kalau di kasusnya Luna Maya buat pendapat saya ya, karena sekarang itu kan lagi marak kasus Luna Maya itu. Saya punya pendapat yang sangat berbeda, di mana biarkan kasus ini sampai ke pengadilan. Oh, iya, gitu. Supaya menjadi satu proses pembelajaran. Test the water gitu ya? Iya, karena bukan apa-apa. Ketika PWI itu atau siapapun lah ya, wartawan infotainment itu merasa tercemarkan karena tulisan Luna Maya di Twitter, itu kan hanya satu media. Twitter itu is only media ya? Gitu. Jadi kan undang-undang ITE itu adalah rujukan
rujukan di kasus tersebut. Karena undang-undang ITE itu sudah ada landasan undang-undang dari proses penyidikannya sendiri. Oke. Penyidiknya aja itu udah harus berdasarkan undang-undang, nggak bisa. Betul. Sangat berbeda Jadi dengan esensinya tetap KUHP. ada, itu lebih kepada medianya lah ya. Iya, istilahnya. jadi pencemaran itu hanya di media, medianya kan Twitter. Jadi Baik. biarkan nanti aparat penegak hukum itu Yang akan membuktikan menjalankan, iya gitu. Baik, Jadi Mbak. nggak usah takut. Oke, kita potong dulu nih, ada penelpon, ada Nanik dari Jakarta ya, silakan. Iya. Oh Mbak Nanik, silakan. Iya, aku mau tanya dong, bukannya masalah kecenderungan milenial ini ngebuat yang sosial gitu loh, kalangan bawah jadi pengen gitu, pengen sesuatu yang itu gitu. Oke, halo. Iya, maksud saya bukannya kecenderungan masalah milenial ini ngebuat kayak iri sosial gitu loh, yang kalangan bawah. Oh iya, Ha. baik. Kita sudah ke pertanyaannya. Oke, kira-kira ini apa udah bukan kecemburuan sosial nih? Gimana nih Mbak maksudnya? Kalau kecemburuan sosial itu kan sebetulnya nggak juga kan, udah banyak warnet ya. Iya, itu apa sebetulnya? Udah terjangkau. Mbak bilang tadi ya. Iya, warnet itu apalagi udah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Betul. Harganya juga udah lebih rendah dibandingkan Handphone yang bisa sembako. koneksi internet pun sudah Terus banyak handphone, terjangkau ya, gitu. Jadi kalau kecemburuan sosial saya rasa tidak sama sekali, karena sekarang yang namanya handphone semakin murah. Dulu QWERTY itu hanya dimiliki oleh produk-produk tertentu. Betul. Sekarang sudah banyak Semua sekali. produk mengeluarkan Hampir itu, semua semua produk brand ya. mengeluarkan handphone QWERTY gitu. Jadi saya rasa tidak menimbulkan gitu. Oke, baik, kita sudah ada telepon lagi Pak Ganen dari Jakarta. Silakan Pak. Iya, saya mau nanya. Ya, silakan. Buat Mimin ya, Amin. kalau Kaskus ke depannya tuh tahun 2010 untuk SJB kan sekarang marak dengan penipuan-penipuan oleh oknum ya. Ya. Nah itu tanggungan buat ke tahun 2010 ke depannya tuh gimana ya? Oke, Mas Ganen ini kasusnya ya. Dengan donor juga ini, Oke. di Kaskus. Bagi channelnya ya. Oke, terima kasih Mas Ganen. Silakan Mas. Iya. Jadi emang kita di kasus tahun 2010 kita akan menciptakan satu platform baru untuk marketplace. Oh, marketplace ya namanya ya. Jadi untuk jual belinya kita akan kita rombak dari sistem cara orang masukin barang, Betul. penjualan itu semua bakal tercatat sekarang. Oke, berarti ada kayak semacam pencatatan, logbooknya istilahnya ya. ada. Jadi bisa tahu, oh ini Mas Verly udah jualan barang ini, kita ketahuan sekarang. Waduh. Dan jual ke siapa? Jadi sekarang semua udah lebih teratur, Lebih legal. lebih legal. Oke. Dan ntar juga kan kita ada sistem pembayaran baru namanya Caspay kan. Nah, Caspay? Caspay. Kita Oh, lagi lucu tuh. kita lagi coba godok ya bareng-bareng ini gimana caranya Caspay supaya lebih bisa biar semua orang bisa pakai di Kaskusnya itu. Oke, Buat baik. pembayaran. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai generasi milenium 2010 pemirsa, dan kemana-mana tetap bersama kami di Lifestyle.